ada berita mengejutkan nih guys. DRL katanya nih ada pengakuan dari laki-laki ya bahwa latar belakangnya dia itu tidak seperti apa yang kita lihat gitu. Dia katanya pernah booking ani-ani, lalu apalagi tuh, wah pokoknya banyak lah gitu ya, dengan lalu mengoplos obat-obatan, menjelekkan tentang satu produk dan sebagainya. Pokoknya banyak hal-hal yang jelek di dalam diri DRL katanya guys, menurut pengakuan laki-laki tersebut. Saya nggak ngerti nih tujuannya apa, dan karena didampingi oleh Doktiv. Nah Doktiv ini perannya apa ya? Aku bingung jadinya nih. Kok bisa sebegitunya gitu mengeluarkan saksi gitu dengan didampingi oleh Doktiv? Saya jadi nggak habis pikir gitu loh. Padahal sebetulnya biarkan aja dia ini, nggak usah pakai ada pendampingan dari Doktiv kalau menurut saya nih gitu ya. Tapi oke lah, terserah lah. Yang penting mungkin ini saksi berkuar-kuar seperti ini, dia begitu pedenya ya, kita nggak tahu ya benar-benar ada latar belakangnya apa nih, kok bisa sampai dia bersaksi gitu dalam hal latar belakangnya DRL nih gitu loh. Nah secara psikologis nih ya kan, kalau bisa aja orang tersebut juga pernah mungkin rasa sakit hati atau sesuatu yang tidak dikabulkan oleh DRL dan sebagainya, yang akhirnya dia berbalik 180 derajat, yang dulunya ikut bekerja sama DRL sekarang tidak gitu ya. Nah sekarang kok bisa sampai membuka semua rahasia yang ada di dalam diri DRL dan keluarganya dan sebagainya. Ya nggak sih guys? Karena kalau orang berani speak up, itu tandanya ada sesuatu di dalam diri dia secara psikologis ya, tidak terpuaskan, dan ada juga merasa, mohon maaf, dendam pribadi. Seperti itu ya guys. Atau ada tendensi pemberian uang atau apapun lah itu, atau iming-iming uang dan sebagainya. Nah gitu ya guys. Tapi kebenarannya seperti apa ya kan? Kita harus tahu dulu dan kita selidiki. Kalau bisa libatkan polisi guys. Jadi kita harus tahu dulu nih masalahnya apa. Nah kalau misalkan dia tidak disertakan tentang bukti, kalau cuma ngomong tuh gampang guys gitu loh. Dia harus membuktikan, misalkan nih DRL membooking cewek, nah itu harus ketahuan tuh. Nah apa, jam berapa, di mana, orangnya siapa, buktinya mana, si pengakuan dari cewek itu harus ada kebenarannya dan sebagainya, dan ceweknya pun juga harus dipanggil tuh, bukan cuma sepihak guys. Ini saya dari kajian psikologis forensik ya guys. Artinya pada saat dia melihat atau mengasesmen orang gitu, dia harus tahu dulu, jangan cuma asal ngomong. Kalau asal ngomong aja itu belum tentu terbukti kebenarannya guys, dan itu bukan merupakan dari saksi gitu, itu hanya untuk menjelekkan semata saja. Tapi apabila disertakan dengan data-data yang akurat ya, berupa visual, bisa audio dan sebagainya, itu bisa dijadikan saksi untuk DRL. Nah gitu ya. Atau mungkin saksi Doktiv. Karena Doktiv itu kan memang ada sesuatu banget nih kelihatannya ada sama DRL nih. Saya nggak tahu nih sampai di mana nih masalahnya gitu. Tapi yang jelas, siapapun orang tersebut, kalau dia bicara tanpa bukti dan fakta, sebaiknya hati-hati. Karena bagaimanapun juga ini akan berbalik 180 derajat nantinya. Itu berbalik kepada orang tersebut guys, yang berbicara secara lantang di media sosial, apalagi dipublish dan sebagainya. Itu nggak baik loh. Bisa juga kan menjadi pencemaran nama baik, undang-undang ITE, lalu apalagi tuh. Itu dianggap guys, sekarang ini berita-berita seperti itu tuh, kepolisian masuk ke hal ranah itu, ke pasal tersebut, itu dianggap sampah, mohon maaf ya, karena terlalu banyak guys gitu loh, terlalu banyak. Namun sekarang ini melihat dari sisi hukumnya nih, nah kalau sampai benar-benar pencemaran nama baik itu ada hubungannya dengan pengoplosan obat-obatan atau skincare dan sebagainya, nah ini masuk ke ranah kriminal gitu loh. Ini menyalahi aturan nih, nanti kena BPOM dan sebagainya, nanti ada tuh hubungannya nih guys. Nah kalau menurut saya dibuktikannya dengan cara seperti itu. Kalau cuma undang-undang ITE mah itu mah nggak kuat guys gitu. Oke, jadi kita lihat nih seperti apa perjuangan Doktiv untuk DRL nih. Nah jadi menurut kalian ada di posisi mana? DRL atau Doktiv atau siapa? Kita bahas ya di sini. Saya juga bingung. Masalahnya saya nggak terlalu mengikuti kasus tersebut. Cuma banyak sekali yang video masuk ke saya untuk membahas masalah ini guys. Dari pandangan saya loh. Kalian jangan bilang saya julid ya. Karena kejulitan itu bisa benar apabila dikaji oleh ahlinya. Salam, Lita Gading. Mengejutkan, namun tampaknya bukan hal yang baru. Doktiv hadir mendampingi kesaksian seorang mantan karyawan yang akhirnya angkat suara, Afrizal. Nama yang kini menjadi kunci dalam babak baru drama kehidupan Dr. Richard Lee. Dalam pengakuannya yang penuh ketegangan, Afrizal menyebut bahwa ia sendiri menyaksikan langsung bagaimana sang dokter diduga melakukan praktik pengoplosan produk kecantikan. Bukan sekadar gosip jalanan, Afrizal bahkan menjelaskan detail. Dari aplikasi yang digunakan untuk memesan bahan oplosan, hingga lokasi tempat praktik oplos-mengoplos itu terjadi. Pastinya saya mengetahui DRL mencampurkan zat yang berbahaya ke dalam produk sahnya Helwa. Setelah mencampurkan zat berbahaya itu, ya DRL mengirim produk tersebut ke lab. Ya untuk menjadi bukti bahwasannya produk tersebut mengandung zat berbahaya. Ya, akibatnya mungkin produk-produk brandnya Helwa mungkin tercemar, valid. Saya melihat dengan mata kepala saya langsung.
Tapi tunggu, ceritanya tak berhenti di sana. Afrizal menyebut bahwa Richard Lee tak hanya sibuk meracik krim, tapi juga diduga meracik agenda rahasia bersama sejumlah perempuan. Bahkan, ia mengaku kerap disuruh menjemput pesanan dari berbagai kota, Palembang hingga Jakarta. Saya yang disuruh jemput perempuannya. Iya, diantarkan ke hotel ke kamarnya. Ya saya, ya macam-macam. Di mana? Ya di Palembang pernah, di Jakarta pernah. Dijemput, nanti dia nih, WA saya nih, Rizal, kau jemput ini nomornya. Setelah kau jemput naik ke mobil, handphonenya ambil. Ya handphone perempuan itu. Dalam salah satu episode paling dramatis yang diungkap Afrizal, disebutkan bahwa sang istri pernah menggerebek langsung sang dokter saat sedang berdua dengan perempuan lain. Dia itu pernah digerebek sama istrinya sendiri. Iya, ya di kantor itu sama enggak, di sini di Palembang. Iya. Sama istrinya. Iya, sama-sama perempuan. Jadi diberhentikanlah si perempuan ini dari Athena. Iya, tapi tetap dipelihara karena menjadi kesayangan. Siapa sangka, di balik skincare berlabel pencerah, justru terkuak kisah yang begitu gelap. Lengkap dengan bumbu oplosan dan daftar jemput.